Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngabuburit Bawaslu Kabupaten Kendal. Saya Hakim dan hari ini Sobat Ngabuburit kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pastinya sangat relevan untuk kita semua. Tema kali ini adalah tentang evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 di Kabupaten Kendal yang dikemas dalam sebuah buku yang luar biasa, yaitu Harmoni Jalan Penyelesaian Sengketa di Bumi Bawaslu. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan biasa, ia adalah hasil dari evaluasi mendalam terkait bagaimana Bawaslu Kendal menyiapkan diri dalam menghadapi sengketa dalam proses pemilu tahun 2024. Kita akan membedah lebih jauh dan tentu saja menggali apa yang kita capai dan yang masih perlu kita perbaiki. Jadi, buat sobat ngabuburit yang ingin tahu lebih dalam tentang sengketa pemilu dan cara penyelesaiannya, jangan kemana-mana, karena episode kali ini dijamin bakal penuh dengan wawasan dan nggak boleh kamu lewatkan. Dan tentunya nggak lengkap kalau nggak ada tamu spesial yang benar paham soal ini, maka langsung aja kita sapa penulis buku sekaligus pakar di bidangnya, Bapak Solikin, yang juga merupakan koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kendal. Bapak Solikin, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Hakim. Mas Hakim apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Senang juga bisa ngobrol langsung dengan Bapak Solikin. Hari ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak tentang judul buku kita ini, Harmoni Jalan Penyelesaian Sengketa di Bumi Bawarekso. Ya, terima kasih Mas Hakim. Khususnya di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa kemarin pada penyelenggaraan pemilu 2024 kita mendapatkan tugas atau amanah dari Bawaslu Provinsi untuk menulis sebuah buku gitu ya terkait dengan penyelesaian sengketa di pada masa pemilu 2024 seperti itu. Nah, kemudian kenapa kami mengambil judul Harmoni Jalan Penyelesaian Sengketa di Bumi Bawarekso? Ini yang pertama nih filosofinya Mas Hakim. Yeah. Kalau yang namanya harmoni itu kan keselarasan atau keserasian seperti itu ya. Yeah. Terus kita umpamakan bahwa yang namanya harmoni itu adalah sebuah lagu ya. Nada-nada terus kemudian kalau ditata dengan indah itu akan menjadi sebuah harmoni. Terus kemudian yang namanya penyelesaian sengketa itu adalah sebagai tugas ataupun tugas pokok, salah satu tugas pokok dari Bawaslu itu selain ada pencegahan terus pengawasan itu dan penindakan, salah satunya adalah penyelesaian sengketa. Itu kewenangan yang berada atau melekat pada Bawaslu, baik dari tingkat RI terus kemudian provinsi maupun di kabupaten. Terus kemudian kita merujuk kata lagi adalah di Bumi Bawarekso. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya Bahurekso atau Ki Bahurekso itu adalah Bupati Kendal pertama. Kita gambarkan beliau itu sosok pejuang gitu ya. Beliau hidup pada zaman Kerajaan Mataram pertama atau Kerajaan Mataram Islam seperti itu, yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk melawan atau menggempur VOC pada zamannya seperti itu. Itu jadi sangat heroik sekali. Nah, terus kemudian kalau kita gabungkan harmoni jalan penyelesaian sengketa di Bumi Bawarekso, kita akan menampilkan gitu ya proses pengawasan pada saat tahapan pencalonan di pemilu 2024 secara bagus, secara indah gitu ya. Ini di prosesnya di Kabupaten Kendal. Seperti itu, Mas. Kemudian untuk jenis-jenis sengketa proses itu apa saja ini, Pak? Oh iya. Terima kasih Mas Hakim. Menurut Undang-Undang 7 2017 seperti itu, Mas. Ini sengketa ini sebenarnya dibedakan menjadi dua atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah sengketa proses. Nah, sengketa proses ini berjalannya berada di Bawaslu, terus kemudian mungkin terus kemudian kalau ada tahapan banding itu di Petun atau Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara, terus kemudian nanti tingkat kasasinya di MA. Terus kemudian ada lagi satu yang namanya sengketa hasil. Sengketa hasil itu ranahnya berada di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mungkin beberapa waktu kemarin masih ingat di memori kita ya, sobat Bawaslu sekalian, bahwa kemarin itu ramai sekali terkait dengan putusan MK gitu ya, kaitannya dengan hasil
penyelenggaraan pemilihan 2024 gitu ya. Terus ini Mas Hakim, kalau kita klasifikasikan ini kaitannya dengan sengketa proses, ini kalau di Bawaslu itu ada dua Mas. Yang pertama itu adalah penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan juga peserta gitu ya. Atau yang kita singkat itu adalah PSPP gitu ya. PSPP. Nah, itu akibat adanya dikeluarkan SK dari KPU gitu ya. Terus kemudian SK itu dianggap merugikan bagi salah satu peserta. Maka terus kemudian ini peserta dapat mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu untuk diselesaikan seperti itu. Nah, yang kedua itu juga ada namanya PSAP atau penyelesaian sengketa antar peserta. Kalau di Bawaslu itu adalah proses penyelesaian sengketa acara cepat gitu ya. Ini sengketanya adalah antara peserta dengan peserta seperti itu Mas Hakim. Misal antara satu paslon dengan misal antara peserta satu caleg dengan caleg yang lain gitu ya. Nah, biasanya PSAP ini terjadi pada tahapan kampanye gitu Mas. Kita kembali lagi, kalau yang di PSPP itu biasanya terjadi pada saat tahapan pencalonan. Gitu Mas, kurang lebihnya. PSPP. Untuk penyelesaian sendiri kalau PSPP itu waktunya berapa lama Pak di Bawaslu? Nah, gini Mas, kita ceritakan ya, kalau PSPP ini sebelum menginjak waktu ya, seperti yang saya sebutkan bahwa adanya proses PSPP ini akibat dikeluarkannya SK atau keputusan ataupun BA dari KPU gitu ya, KPU baik tingkat RI terus kemudian tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Ini perihal adalah kaitannya dengan tahapan pencalonan pemilu gitu ya, mulai proses dari pendaftaran parpol, terus kemudian ada juga verifikasi keanggotaan parpol, terus ada kayak pendaftaran caleg dan mungkin penetapan DCS, terus kemudian DCT seperti itu tahapan-tahapan itu mempunyai SK-SK gitu ya. Terus kemudian nanti apabila terus kemudian di dalam satu sub tahapan itu ada SK yang istilahnya merugikan bagi salah satu peserta, maka terus kemudian peserta itu mengajukan gugatannya ke Bawaslu gitu ya, sesuai tingkatan. Nah, misal kalau di sini DPRD Kabupaten Kendal gitu ya, nanti terus kemudian dapat mengajukan proses permohonan sengketanya ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, untuk waktunya sendiri Mas Hakim, pasca dikeluarkannya SK atau BA oleh KPU gitu ya, itu maksimal adalah 3 hari kerja, itu dapat diajukan ke Bawaslu. Itu masih memenuhi unsur seperti itu ya. Tapi kemudian kalau terus kemudian itu lebih dari 3 hari, maka itu menjadi tidak dapat diterima ataupun tidak dapat diterima menjadi permohonan sengketa. Nah, setelah kita menerima, tentu proses selanjutnya adalah kita melakukan verifikasi terhadap muatan formil ataupun material permohonan yang diajukan gitu ya. Nanti kita bahas pleno dengan pimpinan lain dan juga kepala sekretariat. Nah, nanti pasca terus kemudian itu sudah memenuhi syarat formil dan juga material, ini nanti kita selanjutnya adalah tahapan registrasi Mas Hakim. Registrasi ya. Nah, terus kemudian kalau kita sudah registrasi itu argonya sudah jalan. Berarti misal hari ini adalah hari Kamis. Terus kita register. Itu besok di hari Jumat itu sudah masuk ke hari pertama untuk penyelesaian sengketanya ya. Sobat Bawaslu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa penyelesaian sengketanya itu adalah ada 2 tahap. Yang pertama adalah mediasi, yang kedua itu adalah adjudikasi. Nah, mediasi itu dapat diselesaikan atau maksimal diselesaikan itu adalah maksimal 2 hari kerja ya. Terus kemudian selanjutnya proses adjudikasi itu juga dapat diselesaikan maksimal adalah 10 hari. Artinya selama proses register sampai terus kemudian juga putusan gitu ya, ini prosesnya memakan waktu selama 12 hari. Nah, 12 harinya itu adalah 12 hari kerja seperti Mas Hakim. Mungkin di Sabtu Minggu itu dihitung ya Pak? Iya, kalau Sabtu Minggu itu kita tidak dapat laksanakan proses penyelesaian sengketanya gitu ya. Mungkin sedikit berbeda kalau di pemilihan atau pilkada itu memakai harinya adalah hari kalender. Berbeda gitu ya. Kalau di pemilu, rezim pemilu ini adalah memakai harinya adalah hari kerja. Hari kerja. Nah, itu Mas Hakim.
Mungkin juga dapat kami sampaikan nih kepada teman-teman ataupun sobat-sobat Bawaslu gitu ya, terkait dengan penyelesaian sengketanya. Tadi saya sebutkan bahwa yang pertama itu adalah proses mediasi. Yeah. Proses mediasi itu apa? Itu mempertemukan antara pihak pemohon dan juga termohon. Nah, itu Bawaslu itu sebagai fasilitator untuk menemukan jalan tengah nih Mas Hakim. Yeah. Nanti apakah akan ada kesepakatan atau tidak? Nanti hasilnya adalah selama 2 hari itu maksimal akan terjadi kesepakatan. Kesepakatannya bisa kesepakatan yang sepakat ataupun kesepakatan yang tidak sepakat gitu ya. Pokoknya harus ada kesepakatan gitu ya. Jadi Bawaslu harus tengah-tengah gitu ya Pak? Iya, harus Boleh tengah-tengah sekali. membela KPU atau Nah, ini juga caleg gitu ya? betul sekali Mas Hakim. Nah, ini pun tatkala tercapai satu kesepakatan, nah kesepakatannya itu pun harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada Mas Hakim. Artinya kalau kesepakatannya itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada nih, itu istilahnya kesepakatannya kita tidak dapat terima atau kita batalkan seperti Contoh nih Mas Hakim, misal saya adalah bakal caleg nih, terus kemudian sudah tahu kalau ijazah saya itu palsu gitu ya, terus kemudian dikonfirmasi oleh dinas berwenang, kemudian dicoret nih oleh KPU karena memang tidak sesuai atau TMS gitu ya. Mereka mengajukan ke Bawaslu Kabupaten Kendal, terus di dalam proses mediasinya ternyata terjadi kesepakatan. Kesepakatannya itu jadi MS gitu ya. Terus kemudian karena kita tahu bahwa ijazah itu adalah ijazah yang tidak sesuai, maka terus kemudian kesepakatan itu tidak dapat istilahnya jadi satu kesepakatan yang diingkrahkan gitu ya. Artinya tidak boleh gitu. Terus kemudian setelah proses mediasi saya sebutkan tadi, menginjak proses yang selanjutnya itu adalah proses adjudikasi Mas Hakim. Nah, proses adjudikasi ini dapat ditonton oleh khalayak umum atau masyarakat. Itu dapat menonton langsung datang ke ruang sidang Bawaslu ataupun melalui live yang disediakan oleh Bawaslu. Kalau tadi yang mediasi itu sifatnya tertutup, artinya tidak boleh dilihat oleh khalayak seperti itu. Nah, ini proses dari adjudikasi sendiri Mas Hakim. Ini yang pertama itu adalah pembacaan permohonan pemohon, terus kemudian nanti ada juga jawaban termohon atau jawaban dari KPU. Nah, setelah itu juga nanti ada pengesahan alat bukti ini Mas Hakim. Jadi baik pihak pemohon dan juga termohon itu masing-masing mengajukan alat bukti yang menguatkan masing-masing dalilnya gitu ya. Jadi terus kemudian setelah itu baru terus pada tahapan adalah pembuktian. Pembuktian itu mereka menggali nih masing-masing dari pihak pemohon ataupun termohon. Mereka masing-masing menguatkan dalil-dalil gitu ya, dapat menghadirkan saksi ataupun juga menghadirkan ahli gitu Mas. Nah, setelah proses itu berlangsung atau selesai, maka terus kemudian proses selanjutnya menginjak itu namanya adalah proses penyusunan kesimpulan. Nah, masing-masing pihak ini kemudian membuat kesimpulan masing-masing dari pihak pemohon ataupun termohon. Nah, itu kemudian disampaikanlah ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, setelah itu baru terus kemudian Bawaslu menyusun putusan. Nah, kemudian pada akhirnya adalah di hari terakhir itu ya, 12 hari kerjanya itu baru adalah maksimal pembacaan putusannya. Putusan itu biasanya juga hasilnya itu 2 kalau tidak salah. Memang 2 ya. Yang pertama itu adalah permohonan diterima, terus kemudian permohonan ditolak seperti itu. Ditolak seluruhnya gitu ya? Ya, seperti itu. Kemudian saya tertarik untuk objek sengketa itu apa hanya SK dan PA aja Pak? Yang kata-katanya harus SK atau PA atau mungkin ada dokumen-dokumen lain yang bisa? Kita berbicara terkait dengan objek sengketa yang Mas Hakim ya. Tadi kan kalau subjek sengketanya kita sudah jelas ya. Itu yang pertama adalah peserta dan juga pihak termohonnya itu adalah KPU gitu. Terus ataupun penyelenggara. Kalau objeknya sendiri Mas Hakim ini sesuai dengan Perbawaslu 9 2022 ini memang objek sengketanya itu ada 2. Gitu. Kalau dulu itu memang hanya SK saja Mas Hakim, surat keputusan saja terkait dengan penetapan ataupun lain sebagainya. Tapi mengingat semakin ke sini itu KPU kadang-kadang tidak hanya mengeluarkan yang namanya SK, tapi ada macam-macam. Ada juga berita acara, terus kemudian juga ada tanda terima. Padahal SK, terus kemudian tanda terima, terus kemudian ada BA, itu adalah suatu perbuatan hukum daripada lembaga tata usaha negara. Kita klasifikasikan bahwa yang namanya KPU itu adalah sebuah lembaga tata usaha negara seperti itu. Betul.
Ya objeknya itu kurang lebihnya pokoknya adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh KPU. Oh iya. Itu ada SK, terus kemudian BA, ada tanda terima gitu ya. Kayak tanda terima pengembalian gitu ya, Pak? Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk mengajukan permohonan itu apakah subjeknya hanya orang-orang tertentu, apa misal masyarakat gitu bisa ikut mengajukan sengketa nggak? Misal dia pendukungnya atau tim suksesnya gitu, Pak? Ya, seperti itu Mas Hakim. Terkait dengan subjek Mas Hakim yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, ini memang diatur secara rigid ya. Artinya memang diatur secara rigid, terus kemudian hanya yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa itu yang merasa dirugikan. Terus kemudian yang merasa dirugikan itu siapa? Yang dirugikan itu adalah peserta. Nah, peserta di dalam pemilu itu kan ada 3 ya Mas Hakim ya. Kita klasifikasikan ada 3. Yang pertama itu peserta dari jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, ya tentu adalah presiden wakil presiden. Terus kemudian jenis selanjutnya adalah misal jenis pemilihannya DPD. Itu ya masing-masing personnya DPD atau calon DPD-nya ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pesertanya partai politik Mas Hakim. Gitu ya. Itu. Misal terus kemudian di sini nih ada salah satu bakal caleg terus kemudian di TMS-kan gitu ya. Itu yang dapat legal standing dapat mengajukan itu siapa? Ya ketua DPC partai politik dan juga sekretaris DPC partai politik seperti itu. Ya, sebagai representasi dari peserta pemilu di tingkat kabupaten. Kalau terus kemudian di tingkatannya itu adalah provinsi, maka yang dapat mengajukan adalah ketua dan sekretaris partai politik di tingkat provinsi. Begitu juga di RI ya, di RI juga ketua dan sekretaris partai politik di tingkat pusat ataupun DPP. Nah, terus kemudian kan juga dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum seperti itu Mas Hakim ya. Nah, kuasa hukum itu juga dapat mendampingi dalam proses permohonan, terus kemudian juga dalam proses mediasi ataupun juga dalam proses adjudikasi. Nah, sedikit perbedaannya mungkin keaktifan dari kuasa hukum di mediasi itu memang terbatas gitu ya. Artinya beliau hanya dapat memberikan masukan kepada peserta sendiri ataupun kepada ketua partai politik dan sekretaris. Dia tidak dapat berbicara. Tapi kalau dalam proses misal permohonan itu dapat mengajukan terus kemudian yang bincang-bincang kepada petugas permohonan. Pun juga di dalam proses adjudikasi, beliau dari kuasa hukum juga dapat secara aktif terus kemudian menyampaikan hal-hal yang dikuasakan oleh peserta seperti itu. Oh iya. Kalau kemudian misal gini Pak Sargin, sengketa itu misal antar presiden gitu, misal diajukan di tingkat kabupaten itu bisa enggak? Misal yang pencalonan presiden gitu. Berarti harus sesuai tingkatan masing-masing kabupaten? Iya, tentu Mas Hakim. Kalau misal tadi Mas Hakim menyebutkan bahwa contohnya itu yang di TMS-kan adalah bakal calon presiden gitu ya. Misal itu ranahnya adalah Bawaslu RI sesuai tingkatan Mas Hakim. Itu ya jenis pemilihannya kan ada pemilihan di tingkat pusat. Itu kita memilih kayak presiden, terus kemudian juga ada DPR RI gitu ya. Terus juga ada misal di tingkat provinsi itu ada DPD, ada DPD provinsi. Kalau di kabupaten itu hanya terbatas pada DPRD kabupaten kota. Seperti itu. 2 hari. Kemudian kita coba yang mediasi itu Pak. Misal dalam 2 hari itu pemohon tidak hadir gimana itu Pak? Apakah langsung dikabulkan gitu misal yang semula MS di Perbawaslu 9 2022 dalam tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu itu disebutkan bahwa apabila pemohon atau peserta terus kemudian di dalam proses mediasinya tidak hadir 2 hari berturut-turut, maka terus kemudian kita anggap ataupun kita putuskan bahwa sengketa itu tidak dapat dilanjutkan atau gugur seperti itu Mas. Ya kita logikanya gini lah, yang mengajukan permohonan dia terus kemudian pada saat proses tahapan penyelesaiannya kok tidak hadir, artinya kan tidak ada etikat baik gitu ya. Nah, itu sesuai dengan Perbawaslu penyelesaian sengketa, maka sengketa permohonan sengketanya itu gugur gitu. Kemudian kalau yang nggak hadir termohonnya gimana Pak? Misal kebalikan ini, yang nggak hadir termohonnya itu dalam mediasi gimana Pak? Kalau yang tidak hadir adalah termohon gitu ya. Ini prosesnya tetap jalan Mas Hakim. Misal hari ke-1 mediasi nggak hadir, hari kedua nggak hadir, ini terus kemudian nanti bisa masuk terus kemudian diproses adjudikasi. Iya. Ini masih bisa tetap jalan. I see.
kecuali pemohon kan memang urgent sekali gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Menarik. Kemudian tadi Pak Solikin juga menyebutkan PSAP, Pak. Nah PSAP itu sama juga nggak Pak itu Pak? Kayak Beda, Mas. objeknya, subjeknya gitu Pak. oh Bedanya jadi apa itu agak sama sedikit beda PSPP? ya dengan PSPP ya. Kalau PSAP atau penyelesaian sengketa antar peserta ini kan yang bersengketa ini adalah antar peserta satu dengan antara peserta yang lainnya gitu ya. Iya. Ini tentu timbul akibat adanya misal satu keputusan dari KPU tentang contoh zonasi kampanye seperti itu. Iya. Misal di kecamatan A di hari ini jatah ataupun kampanyenya dari peserta partai A gitu ya. Terus Iya. kemudian ternyata di situ ada partai B yang sedang kampanye gitu. Tentu kan hal ini merugikan gitu ya. Nah, setelah merugikan, nah ini proses penyelesaian sengketanya ini dapat dijalankan atau dipermohonkan di Bawaslu. Ini yang bersengketa antara peserta dengan peserta Mas Hakim gitu ya. Iya. Nah, banyak sekali contoh-contoh penyelesaian sengketa antar peserta gitu ya. Ini salah satu yang paling umum ini yang kita dapat ketahui di beberapa kabupaten kota yang lain karena Iya. di pemilu kemarin di 2024 di Kendal ini kan memang tidak ada sengketa antar peserta. Ini kan dapat kami sampaikan contohnya itu adalah pemasangan baliho yang saling tumpang tindih gitu ya. Oh. Ini kan tentu yang ditindih ini itu merasa dirugikan. Iya. Nah, daripada terus kemudian konflik dari peserta itu terus kemudian mengajukan proses sengketanya itu ke Bawaslu. Nah, sebenarnya tidak cuma di Bawaslu saja. Ya. Nah, pada saat proses penyelesaian sengketa antar peserta, ini Bawaslu kabupaten kota itu juga memberikan mandat gitu Mas Hakim. Memberikan mandat kepada siapa? Kepada Panwaslu kecamatan. Artinya proses penyelesaian sengketa antar peserta ini juga dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan gitu Mas Hakim. Oh. Panwascam itu diberikan mandat gitu ya. Tapi juga tidak hanya sekedar memberikan mandat, mereka juga di BIMTEK terus kemudian tingkatkan kapasitasnya lah dalam penyelesaian sengketa antar peserta gitu. Sehingga mereka benar-benar dapat menyelesaikan sengketa antar peserta di tingkat kecamatan. Iya. Nah, mungkin untuk istilahnya subjeknya itu siapa? Subjeknya itu siapa adalah bisa dari pengurus partai di tingkat kecamatan atau tingkat desa ataupun juga dari tim kampanye itu juga dapat menjadi subjek pemohon ataupun termohon dari penyelesaian sengketa antar peserta. Iya. Itu, Mas. Jadi nggak sembarang orang gitu ya, Oh misal iya, nggak sembarang orang itu Mas. orang yang fanatik gitu sama calon tertentu itu nggak bisa ya? Oh nggak bisa Mas Agi. Itu nggak bisa kalau memang ini kekurangannya ya. Maksudnya kayak sebenarnya urgent juga untuk kita tanganin gitu Mas Hakim. Tatkala memang di dalam berjalannya kampanye terus kemudian ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik walaupun itu bukan kewenangan dari Bawaslu ataupun Panwaslu kecamatan gitu ya. Misal ada orang-orang di bawah berkonflik individu terus kemudian dengan peserta ataupun dengan tim kampanye, itu Bawaslu walaupun itu tidak punya kewenangan tapi misal diajukan Bawaslu boleh juga ditengahin gitu ya. Hal ini kemarin mungkin di pemilihan atau Pilkada 2024 ini ada beberapa kabupaten yang melakukan hal tersebut Mas Hakim. Oh. Ini kemarin kalau istilahnya Pak Wahyudi Sutrisno itu Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi, ini menyebutnya adalah kuasi penyelesaian sengketa. Kuasi. Nah, seperti itu artinya memang ini karena subjeknya itu adalah tidak punya legal standing, tapi di bawah itu berkonflik seperti itu ya, kaitannya dengan taruhlah kampanye ataupun penyelenggaraan kampanye gitu ya. Ini juga kalau mereka mengajukan penyelesaiannya ke Bawaslu, ya sudah kita terima-terima saja gitu ya. Iya. Tapi terus kemudian model penyelesaiannya yaitu kuasi penyelesaian sengketa. Iya. Ini istilah baru sih sebenarnya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ataupun di di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah gitu. Iya. Jadi intinya Bawaslu tetap memfasilitasi gitu ya Pak untuk Memfasilitasi. memberikan jalan keluar lah Iya, bila mana kalau terjadi. memang diajukannya ke Bawaslu gitu ya. Oh iya. Kemudian untuk tingkat desa apakah juga diberi kewenangan Pak untuk penyelesaian Oh, iya, sengketa Mas Pak? Hakim. Kalau tingkat desa itu sangat terbatas kewenangannya. Kalau untuk penyelesaian sengketa itu tidak sampai tingkat desa. Mungkin PKD nanti ya hanya membantu-bantu saja gitu ya, membantu panwascamnya tatkala menyelesaikan sengketa. Misal kita nggak tahu nih ternyata ketua PAC partai ini di desa sana, nanti kan bisa minta bantuan dari PKD untuk menghubungi
dari peserta ataupun pemohon ataupun termohon di PSAP-nya. Oh gitu. Kemudian berarti untuk persiapannya sendiri seperti apa Pak untuk penyelesaian sengketa dalam pemilu kemarin? Oh iya Mas Agi, untuk penyelesaian sengketa di pemilu 2024 kemarin, ini kita persiapkan dengan baik gitu ya. Intinya kita mau nggak mau harus siap tatkala nanti ada sengketa. Kalau kita boleh bilang ini Mas Agi, istilah Latin, ada istilah Latin, itu in omnia paratus gitu ya. Mau nggak mau kita ya harus siap gitu ya. Artinya kita bisa siap itu perlu dipersiapkan gitu ya. Contohnya kemarin kami dapat instruksi dari Bawaslu ataupun Bawaslu Jawa Tengah itu memberikan bahwa setiap Bawaslu Kabupaten Kota itu membuat video terkait dengan proses penyelesaian sengketa. Itu bagian dari kesiapan kita untuk menyelesaikan sengketa gitu ya. Jadi tidak hanya video, sesimpel membuat video itu tentu kita harus menyiapkan perangkatnya, terus kemudian juga menyiapkan kesiapan lainnya gitu ya. Termasuk juga misal contoh kecilnya, bukan contoh kecil, memang harus gitu ya, itu adalah ruang sidang itu harus proper benar gitu. Tiap Bawaslu Kabupaten Kota itu harus mempunyai ruang sidang, itu suatu keharusan walaupun entah ada ataupun tidak ada seperti itu. Terus kemudian kelengkapan lain di ruang sidang itu kita juga harus tahu gitu ya. Terus kemudian hukum acaranya gitu ya. Hukum acaranya seperti apa? Tentu kita dapat intek dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Kota gitu ya. Terus kemudian kita implementasikan di dalam video tersebut. Nah, tentu nanti sobat Bawaslu jika ingin melihat proses penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara itu dapat nonton di YouTube Bawaslu Kabupaten Kendal. Itu juga dapat. Tentu istilahnya kami di dalam penyelesaian sengketa itu tidak asal-asalan Mas Hakim. Ini benar-benar berpijak pada peraturan perundang-undangan atau perbawaslu yang ada gitu. Nah, terus kemudian untuk PSAP sendiri kami juga kemarin di pemilu 2024 itu membuat atas itu dasar instruksi dari Bawaslu provinsi itu membuat challenge ataupun lomba juga ya, membuat video PSAP di tingkat kecamatan. Nah, pesertanya itu adalah 20 Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Kendal. Mereka kami minta untuk membuat proses penyelesaian sengketa peserta antar peserta Mas Agi. Itu macam-macam gitu ya. Terus kemudian kita nilai gitu ya, kemudian akhirnya yang juara satu itu Panwaslu Kecamatan Kaliwungu. Itu tingkat kabupaten atau tingkat? Ya, pertama itu tingkat kabupaten dulu ya, tingkat kabupaten dulu ya. Ini tingkat kabupaten dulu, yang lolos itu adalah yang paling bagus secara visual, secara konten, secara substansi penyelesaiannya itu adalah Panwaslu Kecamatan Kaliwungu. Terus kemudian kan naik nih, kita nilai kan di tingkatan provinsi gitu ya. Ini alhamdulillah kami itu juga di Bawaslu Kabupaten untuk yang PSAP-nya sendiri nih Mas Hakim, kita dapat juara 2. Juara 2 ya. Tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi. Terus kemudian yang Panwaslu Kecamatan Kaliwungu ini dapat juara 1 Mas Hakim. Dan wah, luar biasa. Luar biasa kan? Terus kemudian Panwaslu Kecamatan Kaliwungu itu akhirnya juga ditunjuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk ikut seleksi ataupun kontes di tingkat RI. Mewakili provinsi Kecamatan Jawa Tengah gitu ya. Iya, benar sekali kan, luar biasa sekali kan. Terus kemudian di tingkatan RI itu Panwaslu Kecamatan Kaliwungu itu akhirnya mendapat peringkat 2. Peringkat 2. Oh, ini udah dituangkan di buku ini juga Oh ya? iya, betul Mas Agi. Oh iya, ini ada piagam-piagamnya. Ya, intinya kayak Panwaslu Kecamatan dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta gitu ya, yang menjadi salah satu kewenangan karena kita kasih mandat, tentu kita memberikan edukasi yang benar-benar gitu Mas Hakim ke mereka bahwa proses penyelesaian sengketa yang benar itu seperti ini, dari proses penerimaan permohonan, terus kemudian memediasi antar pesertanya seperti apa, memanage konfliknya, terus kemudian sampai kepada keputusan ataupun kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dan mengeksekusi keputusannya seperti itu. Mengeksekusi keputusannya ini contohnya Mas Hakim ya, jika yang diperdebatkan itu atau yang disengketakan itu adalah baliho yang saling menutupi, maka terus kemudian tatkala sudah tercapai kesepakatan nih,
kemudian juga dieksekusi, artinya memang oh ini keputusannya harus digeser Iya. masing-masing 5 meter gitu ya. Iya. Terus kemudian yang menutupi itu nanti kita saksikan bersama-sama antara Panwaslu kecamatan, terus kemudian peserta yang jadi Para pemohon pihak dan gitu juga termohon ataupun para pihak, kita benar-benar pastikan bahwa itu sudah selesai seperti itu. Iya. Artinya sudah dipindah, sudah tidak saling menutupi. Kemudian di pemilu 2024 kemarin apakah ada sengketa Pak, baik PSVP maupun PSAP Pak di Kabupaten Kendal sendiri? Pemilu 2024 ya Mas Eki? Iya. Ya, di pemilu 2024 kemarin ini kita sayangnya tidak ada PSPP ataupun PSAP yang diajukan ke Bawaslu ataupun PSAP juga yang diajukan ke Iya. Panwaslu kecamatan gitu Mas Eki. Mungkin ini salah satu peran ataupun kunci juga ini terkait dengan fungsi pencegahan gitu Mas Eki. Artinya emang hari ini paradigma dari Bawaslu tidak hanya penindakan ataupun pengawasan saja gitu ya. Iya. Ini menjadi penting ataupun urgent itu adalah kaitannya dengan proses pencegahan. Berarti ada upaya-upaya pencegahan dari Bawaslu Tentu, Mas Kendal Eki. itu Pak? Selama proses tahapan pencalonan ataupun pendaftaran partai terus kemudian pencalekan ya, kita anggap seperti pencalekan gitu ya. Iya. Ini kemarin berapa banyak kita mengirim surat himbauan kepada ke KPU Kabupaten Kendal, terus kemudian ke peserta, ke partai politik, terus kemudian sarper gitu, kita sangat banyak sekali mengirim surat himbauan dan juga saran perbaikan gitu. Artinya hal-hal tersebut juga yang menjadikan kami rasa itu sengketa ataupun sengketa PSPP antar penyelenggaraan dan juga peserta itu minim sebenarnya. Karena kita anggap kuncinya adalah pencegahan. Pencegahan. Ya intinya memang bagusnya itu tidak ada sengketa. Iya. Tapi tatkala ada sengketa pun kita harus sangat siap menghadapinya gitu ya maksudnya. Kalau kita melihat ke sini ini belum lama gitu kan, kemarin juga mungkin sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal di proses penyelenggaraan pemilihan atau Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal kan juga menangani proses penyelesaian sengketa gitu ya, penyelenggara dengan peserta. Oh, pilkada itu ya Pak? Ya, pilkada. Nanti mungkin ini ceritanya akan sangat menarik tapi next di kesempatan yang lain. Oke, Karena siap. mungkin tadi Mas Hakim juga menyampaikan kita bahas buku dan ini fokusnya pada pemilu 2024. Oh iya. Luar biasa. Wow, banyak banget insight yang kita dapat hari ini dari Bapak Solikin. Semoga semua yang kita bahas bisa bermanfaat buat sobat ngabuburit semua. Mungkin ada closing statement Pak dari Bapak Solikin. Terima kasih Mas Hakim. Terkait dengan closing statement ya, ini mungkin menjadi pertanyaan semua pihak gitu ya, atau masyarakat secara umum, bahwa ini Bawaslu terus kemudian pasca pemilihan atau pemilu ini kerjaannya apa ya? Apakah ada kerjaan atau tidak gitu Mas Hakim? Kan sering banget kita di masyarakat ataupun pas jalan kemana, oh ini pemilihan sudah selesai, terus kemudian Bawaslu itu kerjaannya apa gitu ya? Ini dapat kami sampaikan Mas Hakim, kalau berbicara pemilu itu kan berulang setiap 5 tahun ya Mas Hakim ya, betul ya? Artinya berkesinambungan. Kalau begitu kita dapat memanajemen atau memanage pemilu itu sebenarnya kan prosesnya itu yang pertama adalah persiapan dari pemilu itu sendiri, terus kemudian ada proses penyelenggaraan pemilunya itu sendiri, terus pasca itu ada yang namanya evaluasi artinya selalu berputar ini ya Mas Hakim ya. Nah pada hari ini kan kita memasuki yang namanya tahapan pasca pemilu atau pemilihan gitu. Hari ini tentu evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini terus kita jalankan gitu, sambil mencapai nanti tahapan pra pemilihan atau pemilu gitu ya. Nah, dalam proses pasca pemilihan ini apa saja yang kita laksanakan gitu, selain evaluasi yang berada di internal. Tentu kita dari sisi internal di Bawaslu sendiri, baik dari komisioner maupun teman-teman staf dan lain sebagainya, itu kami juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas kami dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Terus kemudian yang kedua, ini kami juga berkewajiban untuk mengedukasi kepada masyarakat Mas Hakim melalui forum-forum yang seperti ini, terkait dengan mungkin hasil pengawasan pemilu atau pemilihan yang kemarin, terus kemudian juga
mungkin memberikan edukasi-edukasi terkait dengan kepemiluan ataupun demokrasi itu Mas Hakim. Karena saya yakin tatkala pemilih ataupun sahabat Bawaslu semua ini ataupun masyarakat secara umum kita dapat menyampaikan edukasi-edukasi ataupun pembelajaran-pembelajaran kaitannya dengan proses pemilu ataupun juga dengan proses demokrasi. Saya yakin nanti di pemilu yang akan datang, di pemilihan atau pemilu 2024 nanti akan semakin baik seperti Mas Hakim. Oh iya, I see. Artinya pekerjaan kita ini tidak berhenti pada pemilu sudah selesai terus kemudian kita selesai. Tidak seperti itu. Kita prosesnya masih panjang nih Mas Hakim. Yes. Ya, kita selalu mengasah diri kita masing-masing gitu ya sebagai penyelenggara dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tentu di pemilu atau pemilihan selanjutnya itu menjadi proses tahapannya itu semakin baik seperti itu. Sepakat. Itu Mas Hakim. Terima kasih Bapak Solikin yang sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast kali ini, dan buat kalian semua buat ikut terus partisipasi aktif agar menjaga pemilu kita berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. Tetap stay tune di Bawaslu Ngabuburit episode selanjutnya.